Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki kapal khusus untuk mengangkut hewan ternak seperti sapi dan kerbau. Kapal yang diberi nama Camara Nusantara merupakan bagian dari program tol laut. Kapal ini didesain mengikuti standar kapal pengangkut ternak internasional. Kondisi ternak sangat rentan terkena stres apabila menempuh perjalanan yang cukup jauh. Tidak jarang ternak mengalami kondisi lemas pasca tiba di pelabuhan tujuan. Karenanya, di kapal Camara Nusantara ini, ternak mendapat perhatian khusus. Selain jaminan asupan makanan dan air, posisi ternak tidak saling berdesakan. Kondisi kandang dalam kapal memungkinkan mereka untuk leluasa bergerak. Selain pengawasan selama 24 jam penuh, terdapat pula pengatur suhu agar ternak tidak mengalami stres. PT Pelni selain mendapatkan penugasan kapal tol laut itu untuk mengangkut barang kebutuhan pokok dan barang penting dari daerah industri ke daerah konsumsi, misalkan dari Jakarta ke Tarempa, kemudian Surabaya ke Timika, ke Lewo-Leba dan lain-lain. Kemudian juga mengangkut mendapat penugasan untuk mengoperasikan kapal ternak Camara Nusantara 1 dari NTT kemudian ke Surabaya, Cirebon, dan Jakarta. Nah, memang kapal ini perjalanannya satu voyage atau satu perjalanan pulang pergi itu lamanya 14 hari. Jadi kami sebulan bisa mengangkut paling tidak 2 kali. Nah, masing-masing angkut daya tampungnya itu 500 sapi ya, maksud ternak atau sapi. Kemudian sebulan memang ada 2 kali pelayaran, sehingga paling tidak sebulan itu mengangkut 1000 sapi. Camara Nusantara terdiri atas 4 dek kapal. Dek 1-3 untuk kandang hewan ternak, sedangkan dek 4 untuk kru kapal. Untuk sekali perjalanan pulang pergi, total biaya operasional 1 unit kapal ternak sebesar Rp930 juta. Kementerian Perhubungan menanggung biaya 1 kali perjalanan sebesar Rp770 juta. Sedangkan sisa biaya dibebankan kepada pemilik ternak. Hadirnya kapal ternak ini membuat suplai sapi dari peternak ke kota tidak membutuhkan biaya mahal. Ongkos transportasi laut yang murah membuat harga sapi bisa lebih bersaing di pasaran. Tol laut sangat menjamin dan perbedaan tempat lebih luas. Ya lebih menjamin lah. Selisihnya kalau kita sampai Jakarta itu biasanya kalau kargo sama ekspedisi itu sudah 1.300.000. Kalau tol laut ini kita sampai Jakarta sampai tempat 600.000 aja. Jauh lebih murah. Kepala Dinas Peternakan Dani Suhadi mengakui keberadaan kapal ternak khusus di Nusa Tenggara Timur membawa dampak yang amat positif bagi dunia usaha ternak. Apalagi selama ini Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai salah satu kawasan penghasil ternak terbaik di Indonesia, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Mekanisme kompetisi yang sehat akan memicu pihak peternak untuk lebih mengembangkan sentra produksi peternakan. Untuk tahun 2015 kami mengirimkan 52.811 khusus untuk sapi. Ada juga untuk kerbau itu 3.400 lebih, sedangkan kuda juga ada yaitu 6.799, sehingga praktis di tahun 2015 itu kita kirimkan ternak besar kurang lebih 62.000 ekor lebih. Tol laut ini sudah ada kepastian jalur, hanya ini karena baru satu, kita harapkan tentu ada penambahan berikutnya dari perhatian dari Presiden sehingga para pelaku ini juga dapat menikmati dan merasakan tentang bagaimana pembangunan infrastruktur khususnya tol laut ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Pelabuhan Baa Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Ini adalah pelabuhan perdana kapal tol laut Caraka Jaya Niaga 3 di Kabupaten Kepulauan yang berbatasan langsung dengan Australia.
Berbobot 3.253 gross tonnage, Caraka Jaya Niaga 3 merupakan kapal tol laut dengan rute Surabaya, Larantuka, Lewoleba, Rote, Sabu, dan Waingapu. Selama ini masyarakat Pulau Rotendao memanfaatkan sarana transportasi kapal feri serta perahu-perahu tradisional untuk menjual komoditas unggulan mereka, seperti rumput laut, bawang merah, kopra, dan gabah kering. Mekanisme kapal tol laut yang sistematis dan terjadwal memudahkan para pengusaha untuk memproses komoditas mereka sesuai waktunya. Alur untuk perdagangan hasil masyarakat ini harus cukup panjang. Dia harus dari masyarakat dikumpulkan, terus diangkut ke Kupang, kemudian dari Kupang ke Surabaya dan seterusnya. Nah, dengan hadirnya tol laut memangkas jalur panjang ini, memperpendek jarak, maka otomatis biaya lebih murah, lebih cepat terjangkau, dan terus akan lebih menguntungkan para pengusaha di daerah. Kalau tidak salah kemarin bilangnya 1 kali dalam sebulan. Itu kalau kita yang usaha rumput, kalau kita kirim tiap minggu kan repot kita. Artinya tetap masih ada hal yang perlu lagi kita lakukan. Tapi intinya ini awal. Mudah-mudahan ini lebih baik ke depannya. Kita bisa lebih banyak dapat schedule kapalnya masuk. Paling sedikit sebulan 2 kali, wah cantik gitu. Selain pelabuhan Baa di Rotendao, kapal Caraka Jaya Niaga 3 juga berlabuh di pelabuhan Lewoleba, Kabupaten Lembata. Kabupaten kepulauan ini memiliki potensi ikan tangkapan yang melimpah, serta komoditas lain seperti kemiri, mente, dan kopra. Sebagian besar barang-barang konsumsi masyarakat di Lembata itu berasal pertama dari Surabaya, yang kedua dari Makassar. Nah, 2 wilayah itu yang memang mensupport terbanyak barang-barang konsumsi untuk Kabupaten Lembata, yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta, dan paling tidak itu sangat berpengaruh terhadap biaya transport dan yang mempengaruhi harga pasar di tingkat lokal. Sehingga antara harga komoditi dengan harga komoditi yang dimiliki oleh masyarakat dengan harga yang barang-barang yang dibawa dari luar, khususnya dari Surabaya dan dari Makassar, itu bisa berimbang. Sehingga dengan demikian bisa antara pendapatan dengan pengeluaran masyarakat itu bisa berimbang, bahkan bisa pendapatan lebih tinggi. Sehingga pendapatan masyarakat bagus, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat. Dengan free kapal yang cukup murah, dan otomatis akan berdampak pada harga penjualan barang. Dan itu yang diinginkan oleh masyarakat, yang selama ini kendala itu tidak pernah terjawab. Tetapi dengan adanya program ini, ya puji Tuhan, kami masyarakat Lembata, khususnya kami pelaku-pelaku usaha yang ada di pelabuhan ini, selama ini mendapat banyak kendala, mulai pelan-pelan mulai terjawab. Ya, lebih membantu perusahaan untuk distribusi penjualannya, baik itu ekspor atau baik itu lokal sendiri antar pulau. Karena terus terang di Indonesia Timur atau di Lembata ini khususnya, ekspor hasil perikanan itu nggak bisa dari sini, minimal dari Jawa, dari Surabaya. Jadi dengan adanya tol laut ini kita sangat terbantu sekali gitu loh. Tol laut menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Melalui program ini, kawasan industri atau kawasan ekonomi baru di sekitar pelabuhan utama maupun pelabuhan pengumpul akan semakin optimal. Produktivitas dan daya saing juga akan mengalami peningkatan. Hal ini mendorong pemanfaatan potensi ekonomi serta membuka pasar baru untuk produk yang dihasilkan di kawasan Indonesia Timur. Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat pula yang akan terwujud merata dari barat hingga ke timur Nusantara.